Komsel yang dikehendaki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yudhini Tiara, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Monika sebagai pembaca materi pertama. Perkenalkan, nama saya Lila Andira sebagai pembaca materi kedua. Perkenalkan, nama saya Revalina Bulukasoid, saya sebagai pembaca materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, saya sebagai pembaca materi keempat. Perkenalkan, nama saya Kania Miliana, saya sebagai pembaca materi kelima. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman kami Agnes Monika. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan hal terjadi direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Bisa dari seseorang maupun institusi, swasta maupun pemerintah. Perencanaan perubahan masyarakat itu dapat disebut social engineering atau social planning. Perubahan yang sengaja direncanakan itu misalnya disebut dengan istilah pembangunan dan modernisasi. Dalam makalah kali ini kami mengangkat masalah perubahan sosial yang sengaja dilakukan itu. Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh teman kami Lila Andira. Razia anak jalanan dan pengamen oleh Satpol PP di kawasan Taman Edok, Sumedang. Razia merupakan salah satu bentuk perubahan yang sengaja dilakukan oleh agen of change, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu berupa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh golongan pengamen, anak jalanan, serta pedagang kaki lima. Penolakan-penolakan yang dilakukan itu seringkali berupa tindakan penolakan yang bersifat anarkis, bahkan menimbulkan korban. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang pengamen yang menjadi incaran petugas Satpol PP di kawasan Taman Edok, Sumedang. Seorang pengamen tersebut melawan petugas Satpol PP dengan mengamuk dan melukai salah satu anggota Satpol PP. Saat diperiksa di Polsek, pelaku mengaku nekat melakukan penusukan lantaran tidak terima digarus petugas Satpol PP. Pasalnya, dirinya baru mengamen dan mendapatkan hasil 3.000 saja. Selain itu, dengan banyaknya razia yang dilakukan oleh aparat Satpol PP juga menyebabkan banyak terjadi aksi demo yang dilakukan oleh para pengamen jalanan, anak jalanan, dan pedagang kaki lima. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh teman kami Revalina. 2. Tata tertib yang ditetapkan oleh kepala sekolah agar ditaati oleh peserta didik dalam sekolahan. Peraturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah SMA Sumedang 1 merupakan salah satu contoh perubahan tak sengaja dilakukan guna mendidik peserta didik agar menjadi individu-individu yang bermoral dan bertanggung jawab. Akan tetapi, dikarenakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dianggap terlalu ketat dan mengekang para siswanya, sehingga banyak pula para siswa yang melanggar tata tertib tersebut, terutama dalam hal tata tertib yang tidak memperbolehkan peserta didik untuk membawa HP pada waktu sekolah. Dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan tersebut akan membuat semua siswa mentaatinya. Akan tetapi, sekitar 70% dari semua siswa yang menuntut ilmu di SMA Negeri Sumedang 1 membawa HP secara diam-diam ke sekolah. Sehingga pada saat terjadi pemeriksaan HP secara mendadak oleh guru BK, para siswa bingung untuk menyembunyikan HP-nya masing-masing. Bahkan banyak juga dari mereka yang HP-nya menjadi korban pemeriksaan HP dan harus disita oleh guru BK. HP yang disita guru BK tadi tidak boleh diambil kecuali yang mengambil adalah orang tua dari siswa yang membawa HP tersebut. Baiklah, materi keempat akan dibacakan oleh teman kami Putri Rahayu. Dampak positif perubahan sosial. 1. Memiliki nilai-nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Memiliki struktur dan hubungan sosial baru yang lebih manusiawi. 3. Memiliki peranata sosial baru yang lebih memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 4. Menikmati
Baiklah, materi kelima akan dibacakan oleh teman kami, Petnia Melian. Dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, adanya disorientasi nilai-nilai dan norma-norma. Kedua, munculnya konflik baik itu vertikal maupun horizontal. Ketiga, tidak berfungsinya secara normal tatanan sosial yang ada. Keempat, terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Kelima, munculnya krisis multidimensi atau sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan yang berakibatkan pada terjadinya proses kemiskinan dan memudahnya legitimasi pemimpin masyarakat politik. Baiklah, sekian materi dari kami pamit undur diri. Selamat pagi semuanya.